Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimku. Beberapa waktu belakangan ini terjadi perdebatan sengit di media sosial berkenaan dengan kaum Ba'alawi atau Bani Alawi serta hubungan mereka dengan pemerintah kolonial Belanda. Mereka yang belakangan ini mengkritik kaum Ba'alawi mengatakan bahwa kaum Ba'alawi telah didatangkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan menuduh kalangan Ba'alawi sebagai antek Belanda serta organisasi Rabita Alawiyah yang menaungi mereka sebagai bentukan dan pelayan kepentingan pemerintah kolonial Belanda ketika itu. Benarkah demikian? Nah, pada video kali ini saya sajikan informasi Islam tentang sejarah kedatangan para kaum Hadrami, khususnya kaum Ba'alawi atau Bani Alawi, serta perannya di Nusantara. Untuk itu mari simak ulasannya yang telah dihimpun dari berbagai sumber. Semoga informasi yang saya suguhkan bisa menambah wawasan dan tentunya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Sahabat muslimku, berdasarkan fakta sejarah menyebutkan setelah terjadinya fitnah besar di antara umat Islam yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah keempat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Setelah itu mulailah terjadi perpindahan atau migrasi besar-besaran dari kaum keturunannya ke berbagai penjuru dunia. Mereka banyak berimigrasi ke Afrika Timur, India, dan Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Bersumber dari Wikipedia, sejarah kedatangan orang-orang Arab dari Hadramaut ke Indonesia diperkirakan terjadi dalam 3 gelombang utama. Periode pertama, orang-orang Arab datang ke Indonesia diperkirakan pertama kali pada abad ke-9 Masehi atau sekitar 2 abad setelah wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah tertua, yaitu berdirinya Kerajaan Perlak di Aceh Timur pada tanggal 1 Muharram tahun 225 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 840 Masehi. Salah seorang keturunan baginda Rasulullah, yaitu Sayyid Ali bin Muhammad Dibaj bin Ja'far As-Sadiq, hijrah ke negeri Perlak. Ia kemudian menikah dengan Makhdum Tansuri. Dari pernikahan ini lahirlah Alaiddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah sebagai raja pertama Kerajaan Perlak Aceh Timur. Periode kedua yaitu antara abad ke-12 sampai ke-15 Masehi. Masa ini adalah masa kedatangan para datuk dari Wali Songo yang dipelopori oleh keluarga besar Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini dari Gujarat yang masih keturunan Syekh Muhammad Sahib Mirbah dari Hadramaut. Ia bersama putra-putranya berdakwah jauh ke seluruh pelosok Asia Tenggara hingga Nusantara dengan strategi utama menyebarkan Islam melalui pernikahan dengan penduduk setempat yang utamanya dari kalangan bangsawan kerajaan Hindu ketika itu. Selanjutnya periode ketiga yaitu antara abad ke-17 hingga 19 Masehi. Abad ini adalah gelombang terakhir, ditandai dengan hijrah massalnya para Alawiyin Hadramaut atau Ba'alawi yang menyebarkan Islam sambil berdagang di Nusantara. Seperti yang kita maklum, sejak lama jauh sebelum orang-orang Hadrami, sebutan untuk orang-orang Hadramaut Yaman berimigrasi, mereka sudah dikenal sebagai pedagang dan pelaut, mirip dengan bangsa Ponisia kuno atau yang sekarang dikenal sebagai Libanon dan Suriah. Karenanya, menurut Natali Mubini Keseh, orang-orang Hadramaut dikenal sebagai orang Ponisia dari Timur Tengah. Berdasarkan catatan sejarah tersebut, maka pandangan dan anggapan sebagian orang yang menyebutkan bahwa orang-orang Hadrami datang ke Nusantara atas inisiatif pemerintah Hindia Belanda terbantahkan adanya. Karena selama ini banyak masyarakat Indonesia salah persepsi tentang kedatangan orang-orang Arab ke Nusantara, terutama kedatangan para kaum Hadrami dan Ba'alawi Hadramaut Yaman. Lalu yang lebih parah lagi, para kaum orientalis, salah satunya seperti Snok Hurgronje yang merupakan penasihat Hindia Belanda,
menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan dari Arab, tapi dari Gujarat, India. Dan pemahaman serta doktrin seperti ini telah kita dapatkan dan diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan sejak kita duduk di bangku sekolah dasar. Mereka mengatakan bahwa penyebaran Islam di Indonesia melalui pedagang dari Gujarat, bukan dari pedagang Arab. Tujuannya adalah untuk menghilangkan pengaruh Arab di Indonesia, yang di mata orang Belanda sangat berbahaya bagi kelangsungan hidupnya di tanah jajahan. Pendapat serta pemahaman tersebut telah dibantah dalam seminar bertajuk Sejarah Masuknya Islam di Indonesia yang berlangsung di Medan pada tahun 1973. Seminar yang dihadiri para sejarawan dan pemuka agama ini menegaskan Islam telah berangsur-angsur datang ke Nusantara, yang dibawa oleh para saudagar Islam yang berasal dari Arab, kemudian diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Menurut hasil seminar tersebut, mereka bukanlah misionaris Islam sebagaimana diperkirakan dunia Kristen dan kaum Orientalis, sebab pada hakikatnya setiap orang Islam punya kewajiban menyampaikan misi untuk dakwah Islam. Selain itu, sebagian mereka juga menuduh kalangan Bani Alawi atau Ba'alawi serta organisasi Rabita Alawiyah yang menaungi mereka sebagai bentukan dan pelayan, serta menjadi antek untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda ketika itu. Perlu diketahui, pada dekade-dekade 1910-an hingga 1930-an tidak berkembang tuduhan terhadap Sadah Bani Alawi atau Ba'alawi bahwa mereka adalah agen pemerintah kolonial Belanda. Berkenaan dengan Sayyid Usman bin Yahya, tidak dipungkiri memang sikap beliau yang memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda merupakan sesuatu yang kontroversial. Walaupun di sisi lain, Sayyid Usman juga memiliki jasa dalam penyebaran ilmu agama Islam lewat buku-buku dan murid-muridnya. Namun yang perlu diingat, sikap Sayyid Usman yang bersahabat dengan pemerintah kolonial Belanda sebenarnya tidak mewakili pandangan seluruh kaum Ba'alawi atau Bani Alawi pada masa itu. Sayyid Usman telah mendapat kritik keras dari kaum Bani Alawi atau Ba'alawi sendiri, khususnya mereka yang menjadi pendukung pan-Islamisme, yaitu gerakan memperjuangkan untuk mempersatukan umat Islam di bawah satu negara Islam yang umumnya disebut kekhalifahan, atau yang sekarang lebih dikenal sebagai paham khilafah. Tersebarnya gagasan pan-Islamisme di akhir abad ke-19 telah membuat hubungan di antara sebagian Sadah Bani Alawi atau Ba'alawi serta para masyaikh dengan pemerintah kolonial Belanda menjadi cenderung berseberangan. Orang-orang Belanda sendiri umumnya memiliki prasangka buruk dan ketidaksukaan terhadap orang-orang Arab, seperti yang ditulis K.A. Steenbrink di dalam kata pengantar buku Van de Beek, Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara. Terlebih lagi di masa pergerakan kemerdekaan, sekumpulan anak muda Hadrami dari kalangan masyaikh dan sayyid membentuk persatuan atau Partai Arab Indonesia (PAI). Lewat lembaga ini, mereka bergabung dengan organisasi pergerakan lainnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Secara perorangan juga, sebagian Ba'alawi ikut melibatkan diri dalam perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Bahkan ada sekumpulan orang Arab yang dipimpin oleh Muhammad Asad bin Shahab mendirikan sebuah kantor berita Arab atau Arabian Press Board (APB) di awal kemerdekaan Indonesia, atau tepatnya pada tanggal 2 September tahun 1945. Dalam pemberitaannya, APB menunjukkan keberpihakan kepada pemerintah Republik Indonesia, dan karenanya kantor APB pernah digerebek dan dokumen-dokumennya disita oleh militer Belanda di era revolusi. Dengan demikian, anggapan bahwa kaum Hadrami seluruhnya
khususnya Sadah Bani Alawi atau Ba'alawi yang dituduh menjadi antek kolonial Belanda terbantahkan adanya. Hanya Sayyid Utsman bin Yahya dan para pengikutnya yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Sedangkan kaum Hadrami dan Sadah Bani Alawi atau Ba'alawi yang lainnya ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan ada yang menjadi pahlawan nasional. Wallahu a'lam. Sahabat muslimku, sebagai umat muslim, kita sepatutnya bersikap bijak dengan adanya kaum Hadrami dan Sadah Bani Alawi atau Ba'alawi di Indonesia. Karena suka atau tidak, dari kalangan Sadah Bani Alawi ini banyak bermunculan ulama besar dan orang-orang soleh. Namun tidak dipungkiri juga bahwa dari kalangan Sadah Bani Alawi ada juga yang terlibat dalam hal-hal yang tidak baik. Mereka adalah manusia yang tidak maksum. Karenanya penting bagi kalangan Bani Alawi atau Ba'alawi atau siapapun dari kaum muslimin untuk selalu memperbaiki diri sendiri dan tidak memandang diri lebih tinggi dari yang lainnya. Semoga informasi ini menjadikan kita umat muslim yang uswatun hasanah dan selalu mencintai dan menyayangi antar sesama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.